Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu terus bisa diberikan kesehatan, kestabilan ekonomi, dan kestabilan pola pikir supaya kamu bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil. Nah, kali ini kita akan membahas istilah-istilah dalam bidang ilmu hukum. Ini kali ini ada bagian keempat. Seru sekali sepertinya. Ayolah, kita langsung aja mulai istilah-istilah ilmu hukum yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Istilah pertama ini disebut dengan baruje. Baruje ini dalam istilah ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian hak seorang kreditur untuk mengambil ternak, rumah, dan tanah milik debitur yang tidak sanggup membayar atau melunasi utangnya gitu. Tapi ini adalah hukum yang ada di Maluku. Ini semacam hukum adat gitu ya istilahnya. Namanya baruje. Jadi kalau seandainya ada orang yang berhutang, dia tidak mampu untuk melunasi utangnya, tapi dia punya ternak misalnya, punya rumah dan punya tanah, maka itu bisa disita atau diambil oleh orang yang dihutangi gitu. Nah, di Maluku itu istilah itu disebut dengan baruje. Itu adalah hak dari seorang kreditur. Sekali lagi, ada istilah baruje dalam istilah ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian hak seorang kreditur untuk mengambil ternak, rumah, dan tanah milik debitur yang tidak sanggup membayar atau melunasi utangnya. Nah, ini khusus untuk masyarakat di Maluku. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada istilah yang disebut dengan bebas murni. Dalam istilah ilmu hukum, bebas murni ini memiliki pengertian bebas tanpa syarat apapun. Ini tentang keputusan di pengadilan. Jadi ketika ada orang yang diputus bersalah dalam sebuah pengadilan, kemudian dia dinyatakan bebas, kemudian dia sudah menjalani hukumannya dan bebas secara sah ya putusan pengadilan. Nah, itu disebut dengan bebas murni, atau juga dia dinyatakan tidak bersalah dan dinyatakan bebas dari segala macam delik hukum yang mengsangkakannya. Nah, itu disebut dengan bebas murni. Sekali lagi, bebas murni dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bebas tanpa syarat apapun. Ini tentang putusan pengadilan. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu juga. Selanjutnya ada istilah yang disebut dengan bebekel. Bebekel ini dalam istilah ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian harta yang dibawa suami atau istri yang berasal dari pemberian orang tua atau kerabat masing-masing yang merupakan hak warisan ke dalam perkawinan. Nah, jadi kalau seandainya anda menikah dengan seseorang, kemudian Anda membawa harta yang merupakan warisan dari orang tua kamu atau orang tua pasangan kamu. Nah, harta yang dibawa ke dalam pernikahan kalian itulah disebut dengan bebekel dalam istilah ilmu hukumnya. Gitu. Sekali lagi, bebekel dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian harta yang dibawa suami atau istri yang berasal dari pemberian orang tua atau kerabat masing-masing yang merupakan harta warisan ke dalam perkawinan. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada istilah yang disebut dengan biaya ongkos. Dalam istilah ilmu hukum, biaya ongkos ini artinya adalah biaya perkara, seperti ongkos pemanggilan saksi dan biaya materai gitu. Jadi yang harus dibayarkan ketika sebuah kasus dibawa ke pengadilan. Nah, itu adalah disebut dengan biaya perkara kata lain. Nah, gitu. Seperti ya ongkos pemanggilan saksi, biaya materai dan lain sebagainya ya. Mungkin ada lain-lain biaya-biaya lain-lainnya gitu yang dikeluarkan dan ini resmi harus dikeluarkan oleh orang yang berperkara gitu. Sekali lagi, istilah biaya ongkos dalam ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian biaya perkara seperti ongkos pemanggilan saksi dan biaya materai. Semoga menambah wawasan untuk kamu.
Selanjutnya ada yang disebut dengan bilateral. Bilateral ini memiliki pengertian secara umum ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah dari dua belah pihak, antara dua pihak, atau perjanjian antara dua pihak gitu lah ya. Jadi hubungan antara dua pihak bilateral biasanya digunakan untuk hubungan diplomatis antar negara ya, hubungan bilateral dan segala macam. Pokoknya bilateral secara umum memiliki pengertian dari dua belah pihak atau antara dua pihak. Tapi berdasarkan istilah ilmu hukum, bilateral memiliki pengertian prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanitanya secara serentak. Itu istilah ilmu hukumnya. Gitu. Sekali lagi, bilateral dalam istilah ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita secara serentak. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada istilah bilineal. Bilineal ini dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian berkenaan dengan prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui penghubung pria untuk sejumlah hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Gitu. Kalau tadi bilateral itu pria dan wanita ya, hubungan kekerabatan yang berasal dari pria atau wanitanya. Nah, bilineal ini kayaknya khusus pria melalui penghubung pria untuk sejumlah hak dan kewajibannya tertentu. Itu dalam istilah ilmu hukum ya. Sekali lagi, bilineal dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian berkenaan dengan prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui penghubung pria untuk sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya tentunya. Semoga menambah wawasan untuk kamu juga. Selanjutnya ada istilah yang disebut dengan binata. Nah, binata ini dalam istilah ilmu hukum artinya adalah bawaan laki-laki ke rumah istri dalam perkawinan semenda atau harta pembujangan istilah lainnya. Nah, ini juga merupakan hukum adat yang ada di daerah Bangka. Gitu. Sekali lagi, binata dalam istilah ilmu hukum memiliki pengertian bawaan laki-laki ke rumah istri dalam perkawinan semenda atau kata lainnya adalah harta pembujangan. Dan ini binata ini adalah istilah ilmu hukum khusus untuk masyarakat di Bangka. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya ada istilah yang disebut dengan bipatride. Bipatride ini dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap sebagai akibat perbedaan stil atau asas kewarganegaraan dianut oleh negara yang berbeda gitu. Jadi kayak misalnya dia punya rangkap kewarganegaraan, jadi kayak misalnya lebih dari satu kayaknya ya nih rangkap kewarganegaraan ini akibat dari perbedaan stil atau perbedaan hukum di negara lainnya gitu. Ini asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara yang berbeda gitu. Jadi kayaknya nggak ada di negara kita. Nah, kita kan menganut prinsip satu warga negara ya, tunggal warga negara gitu, warga negara tunggal gitu. Sekali lagi, bipatride dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap sebagai akibat perbedaan stil atau kata lainnya adalah asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara yang berbeda gitu. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Nah, ini dia. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan Brahmacorah. Brahmacorah ini adalah bentuk tidak bakunya adalah Bromocorah ya. Kayak kita sering dengar lah ini istilah kalau di berita-berita nih. Tapi bentuk bakunya adalah Brahmacorah, pakai A nih, bukan bro. Oke. Brahmacorah dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Jadi kalau orang-orang sudah pernah dihukum, dinyatakan bersalah dalam pengadilan dan dia sudah menjalani hukumannya kemudian bebas, kemudian dia melakukan lagi tindak pidana
yang sama atau yang berbeda ya, kita juga gak dijelaskan di sini. Nah, itu disebut dengan bramocora atau istilah lain aja residivis. Yang kedua, bramocora juga memiliki pengertian penjahat yang sehari-harinya bergaul dengan masyarakat, tetapi pada suatu saat tidak segan-segan melakukan kejahatan seperti merampok. Nah, gitu. Jadi ya dia ada di sekitar kita, tiba-tiba dia ngerampok. Nah, itu dia disebut dengan bramocora. Jadi itu tadi dua pengertian dari artinya bramocora yang merupakan adalah bentuk bakunya dari bromocora. Kita lebih sering dengar bromocora, tapi itu tidak baku, yang bakunya adalah bramocora. Itu dari dia pengertian. Semoga juga menambah wawasan untuk kamu. Ada istilah yang disebut dengan bunga hau. Nah, apa ini bunga hau? Bukan bunga-bunga yang hau-hau. Bunga hau dalam istilah ilmu hukum ini memiliki pengertian pengakuan hukum yang harus dibayar apabila mengambil hasil hutan di wilayah masyarakat hukum adat yang lain. Nah, ini khusus hukum ada di adat Batak gitu. Jadi ada istilahnya bunga hau. Jadi dia kayak semacam pengakuan hukum ya yang harus dibayar. Jadi ketika dia mengambil hasil hutan di wilayah masyarakat hukum adat yang lain. Jadi misalnya ada orang adat lain gitu mengambil hasil hutan di tanah ya, hasil hutan yang di wilayah masyarakat hukum yang berbeda dari tempat dia mengambilnya. Nah, itu dia disebut dengan bunga hau. Jadi dia harus mengganti sejumlah uang gitu. Itu adat Batak. Itu adalah istilah ilmu hukum untuk masyarakat suku Batak gitu. Sekali lagi, bunga hau dalam istilah ilmu hukum memiliki pengertian pengakuan hukum yang harus dibayar apabila mengambil hasil hutan di wilayah masyarakat hukum adat yang lain. Ini khusus untuk masyarakat suku Batak. Semoga menambah manfaat, semoga memberikan manfaat dan memberikan tambahan informasi untuk kamu. Selanjutnya ada istilah yang disebut dengan burukan. Burukan ini bukan nanya ya, buruk kan? Bukan. Burukan ini dalam istilah ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan boleh diambil hasilnya oleh seorang pendatang selama 1 hari penuh. Ini adalah istilah ilmu hukum pada suku Dayak di Kalimantan gitu. Jadi kalau di Kalimantan sana tuh ada tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan ada orang yang datang terus kemudian dia berhak atau boleh mengambil hasil dari tanah itu. Misalnya tanah itu menanam timun atau menanam apa, nah orang ini tuh berhak mengambil selama 1 hari penuh hasil tanah dari tanah itu. Nah, itu disebut dengan burukan. Ini dalam adat Dayak di Kalimantan. Sekali lagi, burukan dalam istilah ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan boleh diambil hasilnya oleh seseorang pendatang selama 1 hari penuh. Nah, ini khusus untuk masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah kali ini itu aja dulu istilah-istilah ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia bagian keempat yang kita sama-sama pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa menambah wawasan untuk kamu, memberikan informasi yang bermanfaat untuk kamu, serta memberikan tambahan pengetahuan supaya kita bisa paham ternyata ada begitu banyak istilah ilmu hukum bahkan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini baru ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, belum ada di Kamus Ilmu Hukum, pasti lebih banyak lagi. Ini adalah istilah-istilah ilmu hukum yang sudah resmi menjadi bahasa Indonesia, sudah diresmikan ya karena sudah masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dia, dan beserta pengertian-pengertian ya tentunya, jadi kita bisa paham apa konteksnya. Oke, itu aja sih kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu juga menjadi tambahan wawasan buat saya dan bermanfaat untuk hidup saya. Semoga juga saya ketika saya menyampaikannya juga memberikan pahala serta memberikan manfaat untuk kamu yang nonton gitu. Akhir kata dari saya, salam stabil untuk kamu semua. Semoga kamu juga bisa terus diberikan kestabilan kesehatan, kestabilan ekonomi, dan kestabilan pola pikir supaya bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Itu aja sih dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.